Kalau mikrofon ini buatan Arab, pasti tertulis di sini hayah wal maut. Buktinya on off. Islam tidak mengharamkan. Makanya pertama kali mikrofon masuk ke Masjidil Haram, ulama-ulama Saudi Arabia sangat saklek, sangat kaku. Gak boleh pakai mikrofon, karena mikrofon bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang mengharamkan itu didatangi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar. Datang dia, dijumpainya ulama yang mengharamkan itu. Wahai Tuan Syekh, ya, kamu yang mengharamkan mikrofon. Betul. Kebetulan Tuan Syekh itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, hadza mukabbirus saud wa hadza mukabbirus surah. Ini pembesar suara, ini pembesar gambar. Kenapa ini halal, kenapa itu haram? Kok dipakai kok? Kurang akal minum ya kak. Islam tidak bertentangan dengan kemodernan selama dia baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, video barusan itu adalah sebuah kebohongan ya, sebuah karangan ya, kebohongan dari Ustadz Abdul Somad ya, mengatakan bahwa ulama Saudi waktu pertama kali masuk, yaitu mikrofon di sana katanya diharamkan ya, tidak boleh karena ini adalah bid'ah dhalalah, masuk neraka. Ini sebuah kebohongan. Sejak kapan ada ulama-ulama Saudi ya, ulama-ulama salaf di sana memahami bahwa masalah kebendaan adalah bagian dari bid'ah yang terlarang? Luar biasa, ini mau lempar batu sembunyi bakwan ini teman-teman. Padahal yang biasanya ya, yang memahami bid'ah itu dengan pemahaman yang melenceng ya, banyak kita mendengarkan, berarti mikrofon bid'ah dong, motor, kipas angin, laptop bid'ah dong. Kan itu bukan dari orang-orang Wahabi ya. Yang sering mengatakan begitu adalah penuduh-penuduh Wahabi ini. Kok sekarang malah Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Saudi dulu berpemahaman seperti itu? Tidak mungkin. Sedangkan makna bid'ah ini sudah dijelaskan dari zaman Rasulullah ya. Dan di masa Rasulullah tidak ada yang memahami bahwa bid'ah itu termasuk dalam perkara keduniaan ya. Urusan dunia Rasulullah mengatakan wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih mengetahui urusan dunia kalian. Itu artinya Rasulullah tidak pernah memasukkan urusan dunia dalam masalah perkara bid'ah. Yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar adalah setiap perkara bid'ah adalah merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan ya ancamannya di neraka jahanam. Maksudnya adalah dalam urusan amalan agama. Karena apa? Dalam urusan amalan agama itu hak wewenangnya Rasulullah yang mengajarkan ya. Beliau yang diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk mengajarkan umatnya tentang bagaimana tata cara atau ritual dalam mengamalkan agama Islam. Dan sebaliknya, Rasulullah pernah mengatakan sebagaimana hadis yang tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kenapa? Perkembangan dunia tahun semakin berubah ya. Tentu teknologi akan semakin berkembang, dan Rasulullah telah mengabarkan kamu yang lebih mengetahui urusan dunia kalian. Itu artinya Rasulullah tidak mengetahui perkembangan dunia. Apakah di masa kita sekarang ini yang jaraknya 1400 tahun dari Rasulullah ada mikrofon, ada motor, ada mobil? Rasulullah tidak mengetahuinya. Makanya dilepas urusan dunia oleh Rasulullah. Tapi dalam perkara akhirat, perkara agama, Rasulullah yang punya kewenangan untuk mengajarkan kita. Karena beliau yang diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kita perkara agama. Makanya Rasulullah mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Coba perhatikan lafaznya. Barang siapa mengamalkan suatu amalan. Yang namanya amalan berarti sebuah ritual ibadah, bukan urusan kebendaan. Kalau urusan kebendaan itu namanya wasilah atau sarana. Dan belum pernah ada orang-orang salafi yang disebut Wahabi ini memahami bahwa wasilah atau sarana bagian dari bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pengalihan ini namanya teman-teman ya, berpura-pura melempar batu sembunyi bakwan. Padahal yang memahami seperti itu ya orang-orang yang tidak suka dengan salafi ya. Sudah tidak asing lagi, sering kita mendengarkan berarti mikrofon bid'ah dong, WhatsApp bid'ah dong, Instagram bid'ah dong. Kan tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada dari kalangan orang-orang salafi yang memahami bid'ah seperti itu ya. Bid'ah yang dipahami oleh kita ya adalah sebuah ritual amalan agama menyerupai ritual amalan agama yang asli, padahal bukan bagian dari perkara agama. Makanya
Salah seorang dari imam mazhab, kalau tidak salah Imam Syafi'i, pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yara hasanatan faqad za'ama Muhammadan hana risalah. Barang siapa menganggap suatu perkara baik, maksudnya perkara agama, dia menganggap dia membuat perkara-perkara yang mirip dengan ritual agama baik menurut mereka sendiri, maka apa kata Imam Syafi'i? Faqad za'ama anna Muhammadan hana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah. Jadi orang-orang yang melakukan kebid'ahan, menganggap perkara yang dia karang-karang tersebut adalah perkara yang baik, ya, tidak ada yang salah, kata mereka. Maka disebut oleh Imam Syafi'i, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena apa? Rasulullah telah mengajarkan kita seluruh perkara agama dengan selengkap-lengkapnya, ya. Apalagi dalam urusan masalah bid'ah, tentu sangat diajarkan oleh Rasulullah. Makanya saya katakan ini adalah sebuah kebohongan dari Ustadz Abdul Somad. Padahal yang sering mengatakan begitu kan di kalangan mereka, ya. Di kalangan mereka yang sering mengatakan mikrofon bid'ah, mobil bid'ah, pesawat terbang bid'ah. Ini apa ini? Malah justru sekarang mau lempar batu sembunyi bakwan, ya. Tidak ada di kalangan kami yang memahami bahwa bid'ah yang terlarang oleh Rasulullah adalah seperti HP, mikrofon, dan yang lain-lain. Tidak ada sama sekali. Justru kita yang sering menjelaskan bahwa yang namanya mikrofon, laptop itu adalah bagian dari sarana wasilah, bukan bagian dari perkara bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah. Contoh sekarang, antum membaca Al-Quran melalui HP, itu bukan bid'ah, karena yang antum baca adalah Al-Quran, tapi wadahnya melalui HP. Dan tidak ada satu huruf yang berubah di Al-Quran itu yang ada di HP yang kita baca. Kemudian kalau ada misalkan ustadz, ya, buka kajian kemudian menggunakan laptop, itu bukan bid'ah, bukan bid'ah yang terlarang, karena laptop itu hanya dijadikan sebagai sarana. Yang beliau buka, ustadz-ustadz ini, ya, ketika menggunakan laptop pada saat kajian, yang dia buka Al-Quran, dalil-dalil, kitab-kitab. Karena kan di zaman sekarang sudah banyak format, ya, kitab dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk buku, dalam bentuk aplikasi. Itu memudahkan. Jadi bukan laptopnya yang bid'ah, ya, bukan bagian dari bid'ah yang terlarang oleh Rasulullah SAW. Tidak. Man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan. Perhatikan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, namanya amalan itu adalah sebuah ritual keagamaan, bukan kebendaan. Ini salah kaprah. Makanya ini bisa kita bantah Ustadz Abdul Somad kebohongannya mengatakan bahwa dulu Saudi Arabia sangat saklek katanya. Padahal kita yang bukan ustadz, ya, murid-muridnya ustadz-ustadz salafi ini bisa memahami perkara bid'ah dengan sebenar-benarnya karena datangnya dari sana. Karena kita mendapatkan pemahaman dari Saudi Arabia, dari ustadz-ustadz kita yang lulus sekolah misalkan di Jamiah Islamiyah, di Ummul Qura, ya. Kalau kita tidak mendapatkan pencerahan dari ustadz-ustadz salafi yang sekolah di Jamiah Islamiyah, tentu kita tidak akan bisa memahami perkara bid'ah yang sebenarnya, yang sesuai dengan yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, contohnya makanya orang-orang yang tidak pernah mendengarkan kajian salafi banyak yang salah paham ketika disebutkan perkara bid'ah, ya. Sering mengatakan motor bid'ah dong, pesawat bid'ah dong. Bukan. Jadi untuk Ustadz Abdul Somad jangan main lempar batu sembunyi bakwan, ya. Buktinya sudah banyak kok di kolom komentar kita baca. Ketika ustadz-ustadz salafi membahas masalah perkara bid'ah, banyak kok kita lihat komentar-komentar lucu mengatakan berarti mikrofon bid'ah, HP bid'ah. Tidak. Contoh lagi yang memudahkan, misalkan antum berangkat ke masjid menggunakan motor, maka itu bukan bid'ah, karena motor itu hanya antum gunakan untuk mengantar antum agar mudah berangkat ke masjid. Kan nanti kalau antum sholat, kan antum sholat seperti biasa, kecuali antum masukkan motornya ke dalam barisan saf sholat, kemudian antum sendiri berdiri di atas motor, maka bisa jadi itu bid'ah. Karena belum ada sejarah orang sholat di atas motor, apalagi dalam satu saf barisan dengan orang-orang yang tidak sholat di atas motor lainnya, ya. Jadi jangan coba-cobalah mengajarkan kami tentang perkara bid'ah. Insya Allah kami paham, ya. Makanya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bentuk lempar batu sembunyi tangan. Tidak ada di antara orang-orang salafi, jangankan ulamanya, ya, yang awam pun, ya, murid-muridnya pun seperti kita ini yang sudah ngaji salafi, tidak ada yang memahami bahwa perkara bid'ah itu termasuk seperti mikrofon. Enggak. Bukan, itu namanya maslahah mursalah, ya.
bukan bagian dari bid'ah yang terlarang oleh agama Islam. Salah besar ini. Jadi jangan ngarang-ngarang lah. Jangan lempar batu sembunyi bakwan. Tidak baik seperti itu Ustadz Abdul Somad, ya. Kan yang banyak memahami bid'ah seperti itu kan dari kalangan antum, ya, yang tidak suka mendengarkan kajian-kajian salafi, apalagi sering menyebut kata kullu bid'atin dhalalah. Dan ketahuilah bahwa tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh saudara kaum muslimin kita yang lain. Kalau ada bid'ah hasanah, lalu apa? Perkataan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, ini Ibnu Abbas loh, sahabat Rasulullah 1400 tahun yang lalu pernah berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in yaruhanna suhasana. Setiap perkara bid'ah adalah merupakan kesesatan meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia, ya. Selama ini kan orang-orang mengatakan yang penting baik, yang penting baik. Ternyata sudah dibantah oleh Ibnu Abbas, mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yaruhanna suhasana. Setiap perkara bid'ah adalah merupakan kesesatan meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Akan tetapi sekali lagi antum jangan salah paham ketika kita menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka jahanam. Ini bukan vonis, bukan vonis. Orang-orang yang melakukan bid'ah kan masih hidup. Bisa saja Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah bagi mereka, kemudian mereka hijrah dari pemahaman bid'ah yang selama ini menuju pemahaman sunnah. Jadi tidak ada sama sekali, ya, vonis neraka jahanam. Ini yang sering disalahpahami oleh sebagian saudara kaum muslimin kita. Ketika para ustadz menyampaikan kullu bid'atin dhalalah, disebutnya ustadz-ustadz salafi membidah-bidahkan, kemudian mengkafirkan, kemudian disebut sebagai ahli neraka. Tidak, ya, para ustadz sedang menjelaskan yaitu derajat sebuah hukum dalam sebuah amalan. Bedakan antara memvonis kafir, memvonis sebagai ahli bid'ah dengan menjelaskan perkara hukum. Contoh, antum bertanya, apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Maka dihukumi bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau itu perkara baik, tentu para sahabat Nabi yang jauh lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan kita umat sekarang ini pasti sudah melakukan. Itu maksudnya. Akan tetapi bukan berarti ketika kita menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah langsung mengancam orang masuk neraka. Tidak, ya. Selama orang itu masih hidup, ya, selama orang itu masih bernyawa, dia mau bermaksiat seperti apapun, tetap dia masih berpotensi mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan salah paham, merasa divonis. Ini hadis Rasulullah loh, ya. Jangan antum ingkari. Hadis-hadis tentang larangan bid'ah itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Maka ketika kita merasa anti, benci dengan perkataan kullu bid'atin dhalalah, maka ketahuilah bahwa kita telah membenci sabda Rasulullah. Selama ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi begitu disampaikan hadis Rasulullah, kita merasa kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena salah paham. Ya, buktinya kami yang sudah ngaji di Salafi ini bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, tidak pernah kami sekarang alhamdulillah marah dengan perkataan kullu bid'atin dhalalah. Meskipun saya terdahulu juga merasa marah ketika disampaikan hadis-hadis tentang kullu bid'atin dhalalah, tentang perkara bid'ah. Karena saya merasa bahwa berarti kita ini yang mengerjakan bid'ah divonis masuk neraka jahanam. Tidak. Bukan seperti itu, ya. Tidak seperti, tidak ada di situ vonis. Hanya disampaikan bahwa ini adalah ancaman dari Rasulullah, dan tentu Rasulullah yang bersabda seperti ini pasti benar. Akan tapi sekali lagi, ketika orang itu masih hidup melakukan perkara bid'ah, maka bisa jadi orang itu mendapatkan hidayah dan bertobat dari kebid'ahannya. Tidak ada vonis, teman-teman, selama orang itu masih hidup, ya. Orang kafir saja banyak kok masuk Islam, apalagi sama muslim yang hanya mengerjakan perkara bid'ah. Tentu sangat besar potensinya untuk kembali ke jalan yang lurus, yaitu memahami perkara agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang kafir banyak masuk Islam, ya, apalagi sama kita Islam ini. Lalu dari mana kita dituduh suka memvonis neraka jahanam hanya gara-gara hadis tersebut? Itu berarti antum salah paham, ya. Antum gagal paham. Berarti antum itu kopinya kurang kental. Selama ini mungkin kopi antum mungkin terlalu kebanyakan encer, ya. Nah ini teman-teman, makanya kita membantah perkataan Ustadz Abdul Somad yang sangat tidak mungkin, ya, sangat mustahil ulama Saudi memahami perkara bid'ah seperti itu, haram mikrofon, ya. Sedangkan di zaman Rasulullah telah menjelaskan bahwa yang namanya perkara bid'ah itu adalah dalam urusan amalan agama. Dalam urusan dunia, Rasulullah mengatakan wa antum a'lamu bi umuri dunyakum.
kalian yang lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ini menunjukkan sabda Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan bahwa dalam urusan dunia silahkan kalian ya urus sendiri. Karena Rasulullah diutus bukan untuk menyempurnakan perkara dunia, akan tapi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, kemudian mengajarkan kita tentang perkara atau amalan agama. Ya, sejak kapan Rasulullah diutus untuk perkara dunia, untuk mendesain HP baru, motor baru, mikrofon baru? Ini jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi saya mengatakan di sini, Al-Ustadz Abdul Somad, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni antum atas perkataan antum ini dan bertobatlah. Jangan membuat kedustaan semata-mata karena kebencian antum dengan orang-orang Salafi yang antum sebut Wahabi ini. Karena antum sering menyebutkan bahwa Salafi ini baju baru, Wahabi baju lama. Apa ini antum ini? Ya, barakallahu fikum. Semoga diskusi kita yang singkat ini sedikit mencerahkan ya, dan untuk membantah statement dari Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau Ustadz Abdul Somad. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.